Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunda Nasihat, terutama di Yogyakarta dan Yunda Nasihat di Indonesia. Oke, Yunda, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih soal produktif. Nah, apa sih produktif itu? Nah, itu kita tanya nanti sama narasumber kita. Karena narasumbernya tuh bener-bener yang jagonya produktif nih. Orang yang sangat produktif gitu, nggak bisa diem ya berarti ya. Ada Kak Desita ini, halo Yunda semua, Masya Allah. Ini salah satu keproduktifannya. Jadi yang bikin Batik Nayaka ini adalah beliau nih, gambar. Jadi dia tuh gak ada kerjaan gitu kan, terus gambar gitu. Gak ada kerjaannya Enggak lah, ya. karena produktif tadi akhirnya jadilah ini. Padahal cuma coret-coret aja nih, sambil anak-anak tidur coret gitu ya. Menghasilkan ya. Oke, siap. Kak Desita, produktif itu apa? Gini Yun, kalau kita membahas produktif pasti semua orang punya aktivitas yang beda-beda ya. Siap. Nah, aku di sini maksudnya tuh akan membahas terkait maksudnya tuh produktif sebagai aku ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga emang? Yap. Nggak kelihatan loh. Tak kirain tuh punya kayak masih gadis ya. TV gitu loh. Iya, malah tak kira ini tuh itu temannya Dewi Persik atau apa gitu. Tapi emang suaranya sih agak-agak serak-serak gimana gitu ya. Gitu. Baiklah, terus gimana? Ya, jadi aku tuh sebenarnya ibu rumah tangga. Iya. Ya berdasarkan itu ya, karena aku sebagai ibu rumah tangga yang full di rumah teman-teman, jadi kayak aku tuh ya sama ya. Jadi tuh kayak kadang suka berpikir ya, apa ya yang bisa dilakukan ibu rumah tangga selain pekerjaan yang rutinitas itu domestik aja. gitu ya. Betul. Dan pekerjaan domestik pun sebagai rumah tangga tuh rasanya nggak selesai-selesai. Bener. Ya, kayak kurang gitu jamnya ya. Kayaknya 24 jam 7 hari itu nggak berasa nggak sih? Iya, bener. Kalau kita ngebahas itu ya. Nah, akhirnya tuh aku tuh bikin tagline untuk aku sendiri gitu kan, yang alhamdulillah sekarang aku sedang besarkan gitu kan, namanya yaitu Produktif Bunda, dimana kita itu sebagai ibu rumah tangga atau khususnya sebagai perempuan bisa produktif dalam berbagai hal. Luar biasa. Apa aja nih? Nah, kalau aku ya, biasanya aku membagi beberapa hal berdasarkan kategorinya. Oke, siapa? Luar biasa, ada penelitian berarti. Gimana? Misalnya apa? Penelitian sistemnya lebih ke pengalaman pribadi ya. Oke, pengalaman pribadi. Jadi aku tuh biasanya tuh yang pertama ya, maksudnya tuh yang selalu aku garis bawahi dan aku tekankan di rumah khususnya ya, yaitu produktif jalur langit. Wah, luar biasa. Ya, jadi itu poin pertama bahasanya tuh ada yang harus aku pegang. Ini aku secara pribadi ya. Maksudnya tuh, jadi aku tuh biasanya di rumah tuh ada agenda sendiri untuk diri aku. Jadi sebelum aku lanjut ke suamiku, istilahnya itu kan, ke anak-anak. Dan aku tuh sebetulnya di rumah tuh komplit. Komplit itu dalam artian aku tinggal bersama orang tua. Oh iya? Ya, kebetulan salah satu orang tua ada di rumah juga, tinggal bareng orang tua, bareng suami juga, dan anak 2, plus adik-adik aku 3. Luar biasa. Iya, dan adik aku itu macam-macam. Ada yang kerja, ada yang mahasiswa, dan ada yang SMA. Jadi peran aku tuh ganda. Iya, dia nggak hanya ganda, triple. Iya, lebih ya, lebih dari triple juga ya. Iya. Karena aku di situ sebagai ibu, sebagai istri, anak, kakak, iya, dan anak pun dalam hal ini aku sebagai menantu. Itu kan maksudnya itu yang sebetulnya kalau di luar sana mungkin kan jadi perbincangan juga kan, bagaimana sih rasanya tinggal bersama mertua gitu kan. Ternyata tuh setelah dijalani dengan poin tadi ya, maksudnya tuh aku mengkategorikan beberapa item gimana caranya aku bisa balance semuanya, yaitu aku poin-poinkan gitu kan. Pertama aku tuh ya pokoknya kita berserah dulu lah ya. Itu poin pertama aku justru. Mungkin di saat kadang kan usaha dulu baru berserah. Aku tuh yang pertamanya itu dulu. Jadi aku selalu bikin agenda apa aja yang harus aku lakukan untuk diri aku. Ketika aku udah selesai dengan diri aku, baru aku bikin agenda untuk di rumah, produktif di rumah. Jadi apa aja produktif di rumah tuh yang bisa aku lakukan dari mulai aku bangun tidur sampai malam. Ada listnya juga? Ada. Aku bahkan bikin list. Ini dan kayak jam-jamnya. Talentnya tuh udah kelihatan banget. Itu kayak sekretaris gitu loh. Iya, memang. Keren karena memang banget. basicnya itu aku suka segala sesuatu itu yang rapi dan tertata. Luar biasa. Kelihatan sih. Nah, itu aku juga sampai bikin produktif bersama anak.
Jadi aku bikin agenda kira-kira hari ini itu Senin misalkan ya, anakku kan sekolah nih. Nanti dari maghrib tuh apa sih agenda mereka? Aku tempel di dinding. Habis maghrib hari Senin apa jadwalnya, Selasa apa jadwalnya, biasa Sabtu Minggu itu libur kayak gitu. Luar biasa. Selain itu pusing aku malah yang pusing. Kalau ngebayangin pusing ya, tapi justru itu yang jadi. Soalnya aku orangnya ngalir, Buyun. Beberapa orang memang kayak gitu ya, Yun. Nah, tapi aku termasuk ini orang yang cukup tertata ya, maksudnya tuh ya. Itu suamiku sih. Iya kan? Karena memang kan ada orang-orangnya sih, Yun. Ada yang memang santai gitu kan. Suamiku termasuk yang santai juga sih, tapi aku harus kadang kalau misalkan aku nggak ada agendanya, aku bingung. Mau mulai dari mana gitu loh. Karena terlalu banyaknya kegiatan. Produktifnya jalur langit. Ya, terus habis itu produktif di rumah. Di rumah itu kan apa aja kerjaan yang bisa aku lakuin dari mulai misalkan bangun tidur yang aku lakuin selesai sholat dan segala macam itu aku mulai nyuci. Wow. Sambil nyuci misalkan ngerendam itu kan, aku sambil masak. Kayak gitu. Itu aku agendanya setiap hari tuh aku catat maksudnya tuh gitu kan. Biasa. Jadi itu jadi bahan evaluasi juga. Keren. Setelah itu tadi kan produktif bareng anak ya. Aku biasa bikin jadwal agenda-agenda bareng anak-anak aku ngapain aja gitu kan. Terus produktif bersama suami. Wow. Aku enggak. Ikut-ikutan ya. Kenapa? Ini menarik sih aku ya. Maksudnya produktif secara yang bermanfaat juga gitu kan. Kadang gini loh Yun, ketika kita sudah berumah tangga ya Yun, saya mungkin Yunda-Yunda yang sudah berumah tangga juga kadang merasa apalagi sudah ada anak gitu kan, maksudnya tuh mungkin waktu berdua itu kurang ya Yun. Iya benar sih emang itu. Iya, kan? Kita tuh harus punya quality time gitu ya. Iya betul, dan aku tuh menjadwalkan itu bersama suami. Wow, maksudnya jogging gitu kan? Iya, kita kan seminggu sekali gitu kan. Jogging. Ya minimal seminggu sekali gitu kan. Apa ini? Ya jogging kan, iya bener, olahraga, jalan keluar gitu bener, kan. belanja bareng, masak bareng gitu ya. Pokoknya yang penting kita tuh bukan deep talk kayak quality time, quality time. Dan setiap malam menurut aku tuh wajib banget kita ngobrol sama suami. Oh jelas, kalau itu nggak usah ditanya kayaknya. 20.000 kata. 10, iya bener kan? 20.000 kata harus di inilah, harus. Apalagi kita ibu rumah tangga kan full di rumah nih, maksudnya kayak aku kan full banget di rumah ya. Jadi tuh setiap malam tuh ya deep talk tuh wajib sih menurut aku gitu kan. Jadi suami aku tuh selalu nanya, apa hari ini, apa yang perlu, yang ini biasa. Gitu kan, kayak gitu. Lama-lama jadi konsultan ini. Oke siap. Terus itu kan produktif. Ya, terus sekarang dan produktif menghasilkan dari rumah. Luar biasa. Ya. Apa itu yang sudah dilakukan sekarang? Gini kan, Yun sekarang tuh kan era pandemi kemarin itu ya menurut aku tuh membawa perubahan yang sangat luar biasa ke kehidupan kita. Banyak hal yang tadinya offline itu kan sekarang serba online ya. Iya. Belajar online. Anak-anak udah terbiasa kan belanja. Sekarang. Ya belanja online. Terus webinar. Ya. Sekolah juga baca buku online gitu kan. Jualan online, jajan pula kan sekarang kita ngobrolnya udah online juga. Iya, bener. Bahkan kita ngobrol sekarang online loh. Rapat online. Sekarang nggak perlu sebulan sekali ada ketemu di mana. Sekarang cukup Zoom atau ini kan kayak Google gitu. Meet, gitu. Nah itu, sekarang apa berarti yang udah menurut dijalani? Aku penting banget kita itu memanfaatkan media sosial ini dengan sebaik-baiknya gitu kan. Maksudnya tuh di mana kita untuk penghasilan tadi ya. Iya gitu kan. Nah, aku tuh punya beberapa hal yang udah aku jalanin dan itu bisa banget dilakuin buat ibu-ibu, maksudnya tuh ibu rumah tangga di luar sana yang kadang kan berpikir mungkin selama ini kita itu kadang bergantung sama suami ya. Oh iya. Di satu sisi ada pikiran gimana ya caranya. Bukan artinya kita tidak bersyukur karena udah dikasih nafkah gitu, tapi memang pengen mandiri gitu ya. Tapi kita tetap maksudnya tuh akan merasa berdaya ketika kita juga punya penghasilan dan kita bisa. Sebenarnya itu bukan artinya kan penghasilan tuh bukan penghasilan utama kan gitu kan ya, untuk jajan-jajan aja gitu kan. Tapi yang penting senang aja, aktualisasi diri lah ya. Ya, bahwa ibu rumah tangga juga bisa loh menghasilkan dari rumah gitu. Nah, aku tuh dulu tuh awal mulanya itu ya reseller kan bisa. Kalau misalkan teman-teman di sini kan banyak reseller produk, dropship, bisa juga afiliator. Kalau misalkan belum ada modal untuk bikin toko online gitu kan. Kalau misalkan udah bisa bikin toko online ya bisa bikin toko online. Dan sekarang itu yang menarik itu jualan apapun sekarang bisa online. Ya, betul. Kita bisa bikin produk-produk digital. Dan itu yang sekarang aku lagi jalanin, maksudnya tuh. Apa tuh? Iya, jadi kita gini, Yun, kita merasa mampu di bidang apa. Kita bisa bikin produk digitalnya.
Oh. Dan itu maksudnya tuh bisa kita kita sebarluarkan, kita bisa jual untuk teman-teman yang membutuhkan gitu. Misalkan aku nih, aku menjual kayak tadi ya, maksudnya tuh ya, aku kan punya agenda-agenda gimana caranya aku produktif di rumah gitu kan. Dan banyak teman-teman yang di luar sana tuh merasakan kayak dulunya kayak aku, gimana ya caranya produktif di rumah gitu kan. Kayak waktu 24 jam tuh gitu-gitu aja gitu loh maksudnya tuh. Padahal ternyata dengan kita bikin produk digital dan kita bermanfaat untuk orang lain itu bisa menghasilkan. Jadi apa yang kita buat itu bisa kita jual. Misalkan Yunda nih kan. Ini berarti otaknya keliling terus ya, gimana cara luar biasa loh. Iya, karena maksudnya tuh aku pengen ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa kita nggak perlu berkecil hati sebagai ibu rumah tangga karena kita bisa seproduktif itu. Luar biasa. Padahal ini mau tak tanyain buat tips nanti di belakang. Ternyata udah lengkap. Karena ya udah. Tapi tetap. Oke, jadi memang gitu. udah ini ya, udah benar-benar karena digital itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Iya. Apalagi untuk kita ini yang memang lagi di rumah gitu. Iya. Oke, siap. Yunda. Jadi kan teman-teman bisa mulai, maksudnya tuh bingung ya. Kadang kan banyak juga mungkin teman-teman yang belum aktif ya di media sosial, tapi bingung gimana sih cara mulainya gitu kan. Ya teman-teman bisa mulai dari jadi konten kreator gitu kan. Oh iya ya, sekarang udah kaya tuh endorse. Betul. Dari konten kreator kan nanti banyak tuh kerjasama. Bener-bener kolaborasi sama kolaborasi kan? gitu kan. Nah selain itu juga Yunda udah mulai juga kan. Apa? Kayak misalkan monetisasi dari video itu bisa menghasilkan juga. Jadi teman-teman nih yang bingung mau ngapain ya di rumah gitu kan, bisa lo bikin video dan bener posting sih. di YouTube ya, dan itu lumayan, itu bisa menghasilkan, maksudnya barangkali kan itu jadi bagian salah satu, maksudnya jadi salah satu. Iya, temanku tuh cuma masak sambil masukin bekal itu loh, itu udah followernya juga banyak. Betul, yang kira-kira apa sih di rumah yang sebenarnya hal sederhana keseharian di rumah tuh ternyata banyak orang yang suka juga gitu. Entah cuman tips membersihkan panci yang hitam itu bisa kan, maksudnya ternyata banyak yang nonton, banyak tuh yang nyari juga ya. Iya, kayak gitu-gitu. Luar biasa. Oke, kalau kita ngobrol nggak habis-habis. Iya, betul banget ya. Kita akan lanjutkan mungkin di sesi ke depan gitu. Siap. Ya. Oke, untuk produktif ini kira-kira Yunda Desita itu punya tips apa nih buat teman-teman yang mungkin juga di rumah tapi nggak tahu mau mulai dari mana buat produktif? Monggo. Iya, jadi buat teman-teman yang khususnya nih ibu rumah tangga ya, karena segmen aku sebenarnya ibu rumah tangga. Sama kayak aku sih. Iya, jadi buat ibu rumah tangga yang pengen produktif di rumah, kalian bisa mulai aja dulu. Mulai apa? Mulai kalian pilih potensi apa yang kalian miliki yang bisa dikerjakan di rumah kayak gitu. Dengan kalian sudah paham apa yang kalian mampu, apa yang kalian bisa explore ya. Itu tadi ya, bisa menjadi konten kreator, bisa mulai dengan membuat video dan memposting baik di media sosial ataupun YouTube, dan bisa juga membuat produk digital seperti itu. Ada satu lagi deh kayaknya. Yang penting action dari sekarang ya. Dan jangan niat-niat terus. Gitu. Oke, terima kasih Yunda Desita, seru banget loh kita. Sama-sama. Kayaknya kita kalau disuruh ngobrol 2 jam pun juga nggak kerasa ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Ini kita tumben-tumben ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Video selanjutnya dengan produktivitas selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.